Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nih Gunung Rinjani memakan korban yang sangat ramai sekali di dunia maya ya. Berhubung korbannya itu dari luar negeri, yaitu dari Brazil ya. Emang tidak dipungkiri ya, Gunung Rinjani itu memiliki lokasi yang sangat terjal ya. Namun demikian itu banyak diminati oleh para pendaki ya. Mungkin dari pihak luar negeri atau dari asing melihatnya dari sosmednya, padahal eh, kalau yang saya amati dan saya tahu gitu ya, emang untuk ke Gunung Rinjani itu tidak mudah ya. Dengan ketinggian 3.700 lebih ya, Gunung Rinjani itu mempunyai karakteristik eh, jalur yang agak lumayan berbeda dengan gunung-gunung yang lain. Gunung Rinjani itu gunung tertinggi kedua dari yang lainnya di gunung berapi ya. Walaupun demikian, semoga ada hikmahnya ya. Pokoknya mah selamat, respect saya ke saudara-saudaraku yang telah membantu mengevakuasi ya. Pasti itu sangat melelahkan sekali ya. Hampir 10 hari ya kalau nggak salah ya. Dan itu memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Pokoknya saya respect sekali, doa terbaik buat saudara-saudaraku yang telah mengevakuasi korban yang berkewarga negara dari Brazil ya. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Jadi tips buat saudara-saudaraku dimanapun berada, pecinta pendaki, ini hanya berbagi hal kecil saja ya. Jadi sebelum mendaki gunung ya, tolong yang pertama kita harus tahu dulu letak wilayahnya ya. Kenapa demikian? Karena dengan begitu kita jadi tahu gitu ya, apa dan harus gimana. Terus siapkan mental dan fisik. Jadi jangan asal langsung berangkat, jangan. Misalkan kita mau ke Gunung Rinjani atau ke gunung mana gitu ya. Disiapkan dulu fisiknya. Kenapa demikian? Karena yang namanya naik gunung, fisik itu ya nomor satu ya. Jangan sampai kita asal hiburan main aja. Terus yang berikutnya adalah persiapkan bekal gitu ya. Bekal makanan misalkan. Kalau bisa makanan yang bisa memenuhi kalori ya. Karena ya namanya kita mendaki pasti memerlukan kalori yang agak lumayan tinggi. Setelah makanan kita bisa hitung ya. Kita akan berapa hari, akan berapa lama. Nah itu disesuaikan makanannya. Terus yang berikutnya peralatan. Peralatan apa saja yang akan dibawa gitu, dan yang dibutuhkan. Misalkan korek api, sleeping bed, dan sleeping bed pun kalau bisa yang bagus gitu ya. Terus dan lain-lainnya kalau perlu dicatat apa saja yang akan dibawa untuk keperluan pendakian gitu ya. Terus yang berikutnya sepatu. Nah ini sepatu juga tak kalah penting juga ya. Sepatu itu kalau bisa agak dilebihin satu aja. Misalkan kita pakai nomor 40, ya itu lebihin satu gitu ya. Kenapa demikian? Karena begitu kita naik, dan setelah naik pasti turun. Nah, kalau nomornya pas, biasanya gitu ya, itu akan terjadi sakit pada kaki. Karena mungkin karena tekanan dari atas ke bawah, yaitu kalau terlalu pas gitu ya. Jadi kalau bisa dilebihin sedikit, satu lah. Ya kalau agak longgar mungkin nanti diakalin pakai kaos kaki yang agak tebal ya. Nah, nanti untuk turunnya nanti disesuaikan. Dan jangan lupa setelah fisik dan mental juga harus dipersiapkan gitu ya.
Karena yang namanya naik gunung itu alamnya pasti berubah-ubah. Misalkan kadang-kadang di bawah cerah, tak tahunya pas di pertengahan atau di atas itu bisa aja terjadi hujan secara mendadak. Apalagi malam ya, malam bisa aja cuaca ekstrim bisa aja terjadi. Nah itu hal-hal yang harus diperhitungkan. Nah, kena cuaca ekstrim, kalau misalkan di bawah cerah, aman, landai gitu. Nah, biasanya suka ada cuaca yang mendadak begitu ekstrim. Nah, itu harus dipersiapkan juga. Makanya ketika kita naik gunung, biasanya suka ada guide. Dan pilihlah guide yang sudah rekomen ya, sudah bagus. Jangan sampai guide-nya asal-asalan gitu ya, asal-asal pilih gitu ya. Kalau bisa yang betul-betul memahami lokasi gitu. Apalagi ke Gunung Rinjani ya, yang agak lumayan sangat tinggi dan terjal gitu ya. Pasti di sana banyak bebatuan bekas vulkanik ya, karena boleh dikatakan Gunung Rinjani itu gunung yang masih aktif gitu ya. Apalagi dengan kejadian kemarin warga negara Brazil gitu ya, dan itu jatuhnya bukan main ya, hampir 500-an meter ke bawah gitu ya, dan itu sangat curam sekali dan itu pasti susah. Dan perjuangan saudara-saudaraku ketika evakuasi di Rinjani itu, wah, kalau menurut saya itu sudah keren sekali ya. Karena kenapa? Sampai yang mengevakuasi itu sampai tidur di tebing itu, kebayang ya, tidur di kondisi yang sangat curam gitu ya, bukan datar, curam gitu. Jadi langsung gitu ya pakai anchor langsung buat tidur istirahat. Jadi saya membayangkan ketika malamnya, karena kenapa malam, karena udah gelap terus cuaca pasti ekstrim. Kalau dingin mah wah udah pasti dingin. Nah itulah perlunya fisik yang harus dipersiapkan. Dan yang paling utama adalah ketika peralatannya sudah komplit, kalau bisa yang bagus, biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau bisa berangkatnya jangan sendirian gitu ya. Ya minimal lebih dari satu lah ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan juga. Bayang kalau ke gunung sendiri gitu ya, terus terjadi apa-apa kan tidak tahu. Jadi harus ada teman gitu ya. Emang Gunung Rinjani ini mempunyai tantangan tersendiri ya. Selain ketinggian 3.700 lebih, emang Gunung Rinjani itu mempunyai danau juga yang sangat bagus ya. Pokoknya itulah suka duka untuk para pendaki ya. Ini hanya berbagi saja. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat buat saudara-saudaraku dan teman-temanku yang kemarin telah mengevakuasi warga negara Brazil. Saya sangat respect sekali. Demikian mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.